Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan ke-12 untuk teknik separasi, yaitu tentang liquid-liquid extraction. Jadi ini ekstraksi cair-cair. Apa itu ekstraksi cair-cair? Ya bisa teman-teman lihat di gambar ini. Ini kita ada dua cairan, yang satu kuning, yang satu hijau, dan yang hijau ini membawa titik-titik merah. Kalau teman-teman lihat kecil-kecil titik merah, itu ini berlaku sebagai pelarut. Ini yang target yang dilarutkan gitu. Terus kita kocok-kocok, kecampur. Habis itu nanti yang merah-merah yang kecil-kecil ini akan sebagian terbawa ke yang kuning. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan ini titik-titik yang merah ini di wadah yang kuning gitu. Intinya cuman mengambil zat dari suatu cairan. Intinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Oke, lanjut. Ya, ini pengertian umum tentang ekstraksi cair-cair. Intinya kita kalau memakai ekstraksi cair-cair itu fungsinya hampir sama dengan distilasi. Tapi ketika distilasi inefektif atau tidak efektif atau very difficult, sangat sulit, maka kita menggunakan liquid ekstraksi seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Ini perbedaan dari ekstraksi dan distilasi. Ya sudah disebutkan tadi, untuk fungsinya itu sama ya, kayak memisahkan. Kalau kita di distilasi kemarin kan kita memisahkan dengan panas itu ya. Ini cairan campuran kita masukkan ke di alat distilasi, kemudian kita pisahkan berdasarkan titik uapnya. Nah, kalau di ekstraksi ini beda. Di sini kita seperti yang diilustrasikan di gambar tadi, kita mengambil cairan, memisahkan cairannya dengan cairan baru gitu. Ayo, kita lihat perbedaannya di sini. Untuk ekstraksi, ini ekstraksi operasi dilakukan dipisahkan dengan menggunakan insoluble liquid solvent. Jadi kalau di distilasi yang kemarin itu kita memisahkan berdasarkan titik-titik, kalau di ekstraksi kita memisahkan dengan liquid solvent. Kita menambahkan cairan baru namanya solvent gitu. Nah, ini kalau yang didistilasi menggunakan thermal energy, energi panas. Itu ya. Itu untuk agen pemisahnya. Dan yang kedua, perbedaan kedua, ekstraksi menggunakan ini driving force-nya. Jadi kayak faktor buat memisahkannya apa? Yaitu perbedaan difference in solubility. Perbedaan kelarutan gitu. Jadi kita memisahkannya dengan perbedaan kelarutan. Sedangkan kalau di distilasi kita menggunakan perbedaan vapor pressure, ya, apa titik-titik kayak gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga untuk kita menggunakan namanya selectivity. Nanti ada istilah selectivity itu untuk mengukur derajat pemisahan gitu. Jadi untuk mengukur apakah ini efektif enggak, itu ada namanya selectivity. Kemudian kalau yang didistilasi itu kita pengukurannya menggunakan relative volatility. Nah, ini udah kemarin ya. Oke, kita lanjut ke perbedaan selanjutnya yang keempat. A new insoluble liquid phase is created by addition solvent. Nah, ini menambahkan solvent. Nah, solvent tadi yang cairan apa? Istilahnya cairan ketiga. Kalau yang satu dua tadi bercampur, terus kita ingin mengambil yang nomor satu katakanlah, itu menggunakan cairan ketiga. Itu penambahan solvent.
Dan sedangkan kalau didistilasi itu kita menggunakan ditambahkan heat atau panasnya. Di apa ya itu kan faktornya titik-titik ya, jadi panasnya gitu. Oke, nomor 5, kalau diekstraksi itu kita rasanya sulit untuk apa? Di-mix dan sulit untuk dipisahkan gitu. Sedangkan kalau yang didistilasi, mixing and separation is easy and rapid. Untuk mencampur dan memisahkannya itu mudah. Jadi kalau yang diekstraksi itu memisahkannya sulit gitu. Kalau misal distilasi nggak bisa, kita baru pakai yang ekstraksi gitu. Dan yang keenam, ini ada 10 saja. Ya, perbedaan keenam yaitu kalau ekstraksi itu tidak menghasilkan pure produk. Nah, jadi ini produknya kayak yang digambar tadi. Ini kita flashback. Ya, ini di gambar ini ilustrasi ekstraksi. Ini ini kan yang kita ingin ambil titik-titik yang merah itu ya. Kalau misal teman-teman kelihatan, apa di zoom? Oke. Ini ada titik-titik merah, kemudian ada titik-titik merah, titik merah. Yaitu yang di atas, bagian atas ada titik-titik merah, yang di bawah juga ada, ya kan? Kalau teman-teman lihat. Nah, itu jadi kayak produknya itu nggak murni gitu. Itu kalau memakai yang ekstraksi. Sedangkan di distilasi itu almost pure, jadi hampir hampir murni. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin itu titik-titiknya, kemudian yang menguap itu yang zatnya itu gitu. Oke, kemudian perbedaan nomor 7. Oh, ini ada more flexibility in choice. Nah, jadi kondisi operasinya. Kondisi operasi kanan, temperaturnya itu lebih bebas lah, nggak terlalu terikat dengan itu. Sedangkan kalau di distilasi, kita less flexibility. Jadi kan kayak tekanan dan suhunya harus sesuai, karena kalau nggak sesuai nanti titik apa mengukur titik uapnya itu beda-beda kan. Kan tidak ada ketentuannya gitu. Itu untuk distilasi. Dan yang perbedaan ke-8 itu requires mechanical energy for mixing and separation. Nah, ini menggunakan mechanical energy. Itu kayak misal contoh gampangnya itu kayak pengaduk, diaduk atau dikocok gitu ya. Sedangkan yang distilasi itu menggunakan thermal. Nah, cuman dipanaskan aja. Itu yang nomor 9, tidak membutuhkan heating cooling. Oke, kalau distilasi membutuhkan heating cooling. Oh, masuk. Dan nomor 10, eh, secondary choice. Nah, ini biasanya buat secondary choice pilihan kedua. Yang pilihan pertamanya itu yang distilasi. Ini primary choice. Karena ini apa memberikan produk yang hampir murni gitu ya. Untuk perbedaannya dari 10 tadi. Semoga aja ada bayangan. Kita bahas selanjutnya. Extraction versus distillation. Oke, ini untuk ekstraksi itu preferable. Preferable itu apa? Mungkin lebih diminati atau dipakai ketika when the solute has low volatility. Ketika solute itu berarti yang dilarutkan ya. Nah, tambah dilarutkan. Yang apa namanya? Target ya yang dilarutkan atau yang diambil. Target yang diambilnya itu ya. Zat yang ingin diambil itu low volatility. Mengapa low volatility? Nah, kalau low volatility itu kalau didistilasi, itu kan syaratnya harus titik didihnya itu ya. Nah, kalau titik didihnya rendah dan sulit apa dipisahkan dari
karir atau karir enggak? Karir itu yang zat pembawa. Jadi ini di karir zat pembawa, zat pembawa. Sulit dipisahkan dari zat pembawanya, maka kita pakai ekstraksi. Kita baca lagi. The solute content is usually low, so if the solute jika solutnya atau targetnya tidak volatil, itu jadi sulit menguap. Nah, itu kan jadinya nanti, oh maaf, ini titiknya berarti tinggi. Kan kalau low, low volatil, jadi tidak menguap atau sulit menguap, itu kan kalau distilasi nanti membutuhkan panas yang lebih dan itu enggak efisien gitu ya. Maka kita memakai yang liquid, liquid extraction. Ayo syarat kedua, solute and solvent have possibility to degrade due to heat, atau vacuum distillation may be considered this operation is usually very expensive. Nah, ini ketika solut itu yang dilarutkan, solvent yang melarutkan. Ini tulis di mana ini? Solvent. Kita tulis di sini. Solvent yang melarutkan atau cairan ketiga gitu ya. Solvent. Cairan ketiga yaitu jika if solute dan solvent have the possibility to degrade due to heat atau vacuum distillation may be considered, this operation is usually very expensive. Jadi ini masalahnya kalau yang cairannya yang ingin kita proses itu bisa degrade due to heat. Jadi apa ya? Rusak karena suhu. Jadi kalau suhu kepanasan mungkin jadi rusak gitu. Nah, makanya untuk distilasi tidak prefer dan lebih prefer ke ekstraksi seperti itu. Kemudian syarat syarat hmm, kasus ketiga jika distilasi membutuhkan large revolve ratio dan large number of plate. Jadi kalau misal platnya banyak ataupun reflux rasionya banyak kan jadinya nggak efisien dan mahal. Akhirnya kita memakai liquid extraction. However atau singkatnya itu liquid ekstraksi bisa jadi mahal, tapi jikalau destilasi tidak dimungkinkan dan ataupun lebih mahal, maka kita lebih prefer ke yang ekstraksi liquid-liquid seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada ilustrasi lagi untuk ekstraksi yang ini ada yang biru, kita gambar pertama. Ini ada larutan gabungan A dan C, itu ada solvent atau yang maaf, ada solut dan kemudian ada karirnya atau pembawa, kemudian yang ini ada yang biru itu solvent atau yang melarutkan. Kita campur, diaduk atau dikocok supaya menyatu antara solvent dengan targetnya atau solut. Kemudian gambar ketiga yaitu menunjukkan di atas ada ekstrak, bawah rafinat. Jadi yang atas itu solvent, solvent yang biasanya mengandung banyak solutnya, kemudian yang bawah yang karir udah mengandung sedikit solut gitu. Oke. Nah, ini untuk penamaan sendiri kalau ekstrak itu eh, eh, solutnya banyak. Nah, solutnya banyak. Solut atau yang terlarut aja. Ter Zat terlarut banyak. Kalau yang rafinat dikit gitu ya. Yang gitu. Kita lanjut.
Ini ada contoh dari ekstraksi, yaitu ada campuran air dengan asam asetat dan etil asetat. Nah, ini dicampur. Kemudian yang di atas atau yang ekstraknya itu asam asetat dengan etil asetat. Jadi ini apa? Oh, solut ya berarti. Solvent. Ini solvent. Kemudian yang ini solut dan karirnya. Solut dan karir. Karir atau pembawa. Nah, gitu. Yang rafinat itu yang bawah berarti yang asam asetatnya dikit dan biasanya sama airnya atau yang pembawanya. Oke, lanjut-lanjut. Nah, ini ada contohnya. Contoh di dunia nyata itu ekstraksi pakai di menghilangkan aromatik dari kerosin. Nah, ini namanya ethylene proses. Bacanya gimana? Yaitu. Kemudian ada contoh kedua itu apa, meremove aspalness. Aspalness itu jadi kayak kalau aspal kan keras ya, kental gitu. Lah itu di remove dengan menggunakan propen. Nah, jadi ini ada apa? Loop oil. Loop oil itu apa? Lubrikan ya, semacam itu. Kemudian ditambah propan dan dipisahkan lagi nanti loop oilnya itu jadi lebih apa istilahnya lebih encer gitu ya. Ini karena kalau kental menyebabkan friction atau apa gesekan gitu. Kemudian yang contoh ketiga, dewaxing loop oil. Dewaxing artinya wax itu lilin, jadi menghilangkan sifat lilin pada loop oil ya. Sama ini lubrikan ya, menggunakan propan sama. Kemudian yang keempat, ini mau improve KVI. Apa ini KVI? Yaitu indeksnya, indeks viscosity. Tapi nggak kita dalami di sini. Oke, lanjut. Ini ada contoh-contohnya. Ada ini solut. Solut itu zat yang diambil. Kemudian ada karir, ada solvent. Nah ini ada contoh-contohnya. Kalau yang biasa kita praktikum itu ini ya. Asetik asid, water, sama isopropyl asetat kalau nggak salah. Udah lama sih. Gitu. Oke, kemudian untuk choice of solvent, pemilihan solvent itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, selectivity atau dilambangkan betanya lebih dari satu. Apa itu selectivity? Ah, ini selectivity itu ini nggak usah dibaca ya, terlalu panjang. Kita langsung ke sini ya, ke rumus yang terakhir ini. Selectivity itu ini YA per XA per lagi YB per XB. YA itu apa? Untuk misal A ini solut ya, jadi ini daerah solut yang kotak biru ini. Solut A, kemudian kalau Y itu ini ekstrak, X rafinat. Jadi bacanya gimana? Itu kalau Ya berarti zat solut yang ada di ekstrak. Nah, kita kan eh, ini ada campuran proses ekstraksi itu campuran kemudian kan dipisah jadi dua ya. Yang atas ekstrak, yang bawah rafinat. Biasanya gitu kan. Ini yang atas ini yang di ekstrak ini A-nya berapa atau solutnya berapa di sini ya itu. Kalau XA berarti zat A yang ada di rafinat ini berapa. Tuh. Kemudian kalau yang B berarti yang karir. Nah, karir itu zat pembawanya. Itu ada berapa di apa ekstraknya. Kemudian ini yang zat pembawanya di rafinat ada berapa gitu ya. Itu XB. Itu harus lebih dari satu. Kalau B-nya satu itu enggak ada pemisahan. Dia harus lebih dari satu. Oke, kemudian untuk yang kedua, kriteria kedua itu
coefficient of distribution. Itu yang dimaksud ini K, dilambangkan dengan K. Itu mass fraction of solute in extract dibagi solute in raffinate. Jadi yang solute di extract dibagi solute di raffinate. Ini yang di extract Y, yang raffinate X gitu ya. Itu yang diinginkan apa? K-nya itu yang large values, undesirable. Jadi yang besar, K-nya yang besar itu yang diinginkan gitu. Kriteria ketiga, immiscibility atau ketidaklaruten. Ini ada dua grafik diagram. Diagram ekstraksi biasanya pakai segitiga. Ini ada daerah yang melengkung di tengah. Ini daerah ketidaklaruten. Ini juga ada. Yaitu ini yang jadi apa pertimbangan untuk penentuan solvennya gitu ya. Jadi ini biasanya B yang atas itu solut atau zat yang dicari itu biasanya B. Kemudian nanti AS itu yang solvent sama yang karirnya, yang pembawa. Tuh. Ini ada keterangannya. Untuk liquid mixture bisa mutually soluble, partially atau immiscible. Jadi bisa semuanya larut, separuh apa? Partial itu sebagian larut atau tidak ada yang larut. Kalau tidak ada yang larut, nah contohnya gimana? Itu kalau mutually soluble itu misal yang A sama B dicampur, ini berarti daerahnya yang ini ya, sama-sama B dicampur, itu semuanya larut karena ini di sini tidak ada daerah yang tidak larut. Lain halnya jika partially miscible, parsial berarti sebagian aja. Ini contohnya mungkin di sini. Nah, ini. Ini kan ada daerah yang larut dan ada daerah yang tidak larut. Nah, itu partially. Kemudian yang immiscible berarti daerahnya semuanya apa? Kena yang enggak larut ini. Oke. Dan ini ada dua tipe mengacu pada grafik tadi. Ada dua tipe diagram untuk yang partially. Nah, kita partially. Yang pertama ini yang A itu yang bentuknya segitiga terus yang melengkung daerahnya sini. Nah, kemudian untuk yang B ini juga segitiga. Ini yang atas yang solid ya, yang dicari atau yang targetnya. Nah, ini yang kedua ini daerah immiscible-nya antara S dengan B dan S dengan A ini parsial dua-duanya. Nah, kalau yang A ini kan cuma ini tuh yang parsial. Nah, kalau yang ini apa? Yang ini semuanya larut, ini juga semuanya larut. Kalau yang ini, yang B, ini sebagian, kemudian ini total semuanya. Tuh. Ini biasanya kalau formasi segitiga ini yang atas yang solut, terus yang bawah itu yang karir sama yang solvent. Oke, kita lanjut ke kriteria keempat. Jadi itu isi to be recovered. Itu maksudnya apa? Kita lihat poin-poinnya aja. Itu poin pertama, solut dan solvent. Solut itu yang dilarutkan, solvent yang melarutkan. Dilarutkan. Itu tidak membentuk azeotrop. Nah, azeotrop itu kalau teman-teman masih ingat yang di termodinamika ya kayaknya. Itu yang diagram gini, terus ada apa? Grafik, terus ada yang kayak terikat gini ya. Apa no? Nah, itu nanti kalau misal kita memurnikan sesuatu dari sini, zat-zat biasanya berbentuk tangga, terus
nggak bisa ke sini karena pas udah sampai sini udah mentok itu azeotrof. Nah, itu sangat dihindari kalau kita menginginkan ekstraksi. Jadi biar nggak mentok gitu. Oke, kemudian yang kedua itu mempunyai relatif volatilitas yang tinggi, jadi mudah menguap gitu ya maksudnya, mudah menguap. Jadi biar gampang dipisahkan gitu. Dan yang ketiga, solvent harus mempunyai low latent heat of evaporation. Jadi solventnya jangan apa, low latent, panas latennya itu rendah gitu. Oke, kemudian yang kelima, density. The higher the density difference within extract and raffinate, the easier. Jadi density-nya apa perbedaan density different, perbedaan densitasnya harus tinggi. Perbedaan densitasnya tinggi. Jadi biar mudah dipisahkan gitu ya. Ini kemudian surface tension-nya harus apa? Rendah berarti. Karena kan kalau the larger surface tension, the higher the power. Jadi nggak efisien. Jadi harus rendah. Harus rendah. Kalau yang surface tension. Surface tension itu tegangan permukaan. Kalau tegangan permukaannya tinggi kan apa? Menyatunya sulit gitu ya. Kemudian yang ketujuh, chemical reactivity ya harus stable dan inert. Jadi biar enggak apa memperumit keadaan. Nah, ini cuman pengen diabsorpsi saja. Jadi enggak pengen kayak di apa? Eh, cuman pengen diekstraksi saja. Jadi enggak pengen ada reaksi apa-apa gitu. Oke. Kemudian yang 8, low viscosity. Jadi mudah menguap, oke. Yang kesembilan non-flammable dan non-toxic, tentu. Yang 10 inexpensive, nah pastinya. Nah, kemudian untuk equipment perlengkapannya itu yang ini yang distilah. Ini perbandingan antara distilasi dan ekstraksi. Kalau distilasi itu rapid and easy because the large difference in density. Apa? Uh, mudah karena perbedaannya itu besar itu loh kan. Kalau distilasi kan berarti uap dan cairnya vapor liquid. Nah, kalau ekstraksi itu memisahkannya agak apa, sulit karena itu kan dua cairan sama-sama cairan gitu. Nah ini caranya liquid extraction equipment. Ini kalau yang ekstraksi itu ada mechanical agitation atau pengadukan yang biasanya pakai pengaduk gitu. Kemudian yang kedua itu mixing by flow, fluid flow. Itu lebih ekonomis. Jadi dicampurkan dengan apa? Fluid flow-nya. Jadi nanti direkayasa gimana caranya alirannya itu membuat kayak tenaga buat pengadukan otomatis gitu. Kita lihat di sini. Nah, ini ada separat ya ini combine ini jenis-jenisnya. Lanjut, ini juga jenis-jenisnya ini yang apa namanya? Flat tower. Jadi kayak distilasi, ada tray-nya. Tapi ini untuk ekstraksi ini berarti ini dalamnya cair semua tapi yang ini yang apa? Titik yang keruh ini tuh yang ke atas. Nah, ya konsepnya hampir sama dengan distilasi. Jadi kalau misal uap ke atas kemudian yang cair ke bawah gitu. Kalau ini yang densitasnya lebih rendah itu ke atas, kemudian yang berat bawah. Dan ini yang agitated. Nah, berarti ini pakai pengaduk. Uh, lanjut, ini yang spray, ini pack. Lanjut. Nah, kita udah sampai ke ini cara membaca diagram triangular. Ini nanti
diagram triangular, cara bacanya mudah. Nah, kalau kita biasanya kan membaca dari diagram yang dua ini kan ya, X sama Y. Nah, ini nanti kita punya tiga gini. Cara bacanya gimana? Langsung aja. Intinya itu yang ini kan ada C, ini zat C katakanlah. Kemudian ini zat B, ini zat A. Intinya yang paling pojok itu yang paling banyak atau 100%. Nah, kalau di titik ini tuh yang merah ini, titik ini 100% A, titik ini 100% C, titik ini 100% B. Ini ya gitu. Jadi semakin ke menjauh semakin sedikit. Kita coba di yang A dulu. Ini titik 100% A. Kemudian ini semakin menjauh berkurang menjadi ini. Ini ada tulisannya ya. Mass fraction of A. Menjauh semakin dikit jadi 0,8, menjauh lagi daerah sini di 0,6, menjauh lagi daerah sini 0,4, begitu sampai di sini jadi 0. Zat A di sini 0. Oke. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang selain A, misalnya C ya. C di sini 100. Jadi ini semuanya C. Semakin sedikit ke sini, ke sini berkurang menjadi 0,8. Semakin ke sini lagi berkurang menjadi 0,6. Sini lagi menjadi 0,4. Nah, gitu. Semakin menjauh lagi sini jadi 0,2. Nah, ini ada tulisannya mass fraction of C. Nah, yang ini yang C berarti 0,8, 6, 4, 0,2. Kemudian yang paling di sini berarti 0, nggak ada zat C sama sekali di sini. Gitu. Saya hapus. Oke. Kemudian untuk yang B seperti sebelumnya ini di sini 100. Kemudian di garis ini set ini 0,8, garis ini set 0,6 berkurang, terus 0,4 sampai di sini nanti 0 ya. Sini nanti 0 untuk zat B-nya 0. Jadi di titik ini adanya cuma zat C dan zat A. Titik ini zat A ini. Oke, gitu. Ini ada tulisannya mass fraction of B. Nah, gitu aja. Intinya semakin menjauh dari titik, semakin sedikit. Nah, menjauhnya itu ada garis-garisnya kayak tadi. Misal ini C ya. Ini C di sini 100. Kemudian semakin menjauh, garisnya gini. Oke, jadi garisnya gimana ya istilahnya? Surut gini ya. Memotong gini. Set. Nah, ini garisnya. Ini set, kemudian gini set, kemudian gini set. Nah, menjauh, menjauh gitu. Demikian pula yang A dengan yang B. Kalau yang A, garisnya jadi gini. Set, nah gini. Jadi menjauhnya segini, gini, gini, ini gitu ya. Tegak lurus. Nah, istilahnya tegak lurus. Gitu aja. Ya misal titik ini berapa? Bentar. Di titik ini ya. Titik ini berapa? Berarti kita tulis di sini. A sama dengan B sama dengan C sama dengan A sama dengan berapa? Berarti ini ya 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 berarti. Ini kan titik 0,2 sini set. Ya ini. Anggap aja kena ya mengenai ya. Ini segitu. Anggap aja ini 2 mengenai sini set. Nah, jadi 0,2. Kita tulis 0,2. Kemudian B di sini. Ini kita hapus dulu. Nah, B-nya ini 1. Kemudian di sini 0,8 seret.
Di sini 0,6 seret, di sini 0,4. Nah, 0,4 kita tulis juga. Sini 0,4. Nah, kemudian untuk yang satu lagi, ini titiknya di sini tadi ya. Ini ada 1, dan ini 0,8, 0,6, 0,4 ini ya. Nah, jadi kita tulis di sini 0,4 juga. Jadi di titik sini, titik ini ada 0 titik merah ini, dan 0,2A, 0,4B, 0,4C gitu ya. Nah, ini kalau titik M berapa? Nah, kalau titik M ini sudah ada di sini. Kalau yang titik M berarti ZA-nya 0,4. Ini ZA-nya 0,4. Nah, ini kan 0,4 ya. Nah, untuk ZA. Oke, saya hapus. Kemudian ini sudah. Kemudian yang XB-nya 0,2. 0,2 XB-nya di sini. Nah, ini 0,2 set. Ini 0,2 ya. Maksudnya ini 0,2 yang XB, bukan 0,8. Karena yang tulisan di sini tuh miliknya C. Oke, jangan keliru. Jadi untuk menandai biar nggak keliru ya semakin jauh dari B ini semakin dikit. Nah ini 1, kemudian 0,8, 0,6, sampai 0,2 ini. Oke. Kemudian yang C-nya 0,4 ya. 0,4 segini. Set. Nah ini untuk C 0,4. Oke. Benar ya berarti ya. Ya, kita lanjut ke sini. Ya ini untuk diagram segitiga ini, teman-teman kan kadang biasanya ada misal ABC, jangan terpaku dengan untuk yang atas itu solven. Jadi kadang nanti segitiga atasnya kadang ada yang nulis A, terus kadang ada yang nulis B, kadang ada yang nulis C gitu. Itu jangan terpaku dengan hurufnya, tapi yang atas itu yang apa namanya solven gitu ya, untuk menentukan solvennya. Oke, kalau teman-teman mau menentukan solut, solut yang paling atas. Jadi ini solutnya toluan. Jadi untuk menentukannya itu solut yang atas, solut, solut. Ya, biasanya grafiknya seperti ini. Set. Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk menentukan lagi. Tadi kita sudah menentukan, jadi mungkin nggak usah. Oh ya, sekarang kita ada materi baru yaitu ini, yang garis lengkung di dalamnya. Maksudnya apa garis lengkung di dalam? Ini menentukan ekstrak dan rafinatnya. Dan ini nanti kita ada Thailand, Thailand, Thailand. Thailand itu yang garis-garis apa ya? Garis patah-patah ini. Yang ini namanya Thailand. Nah, ini untuk menentukan titik ekstrak atau E dan titik R atau rafinatnya. Ini yang E, kemudian ini yang R ya. Untuk menentukannya dengan cara kita tentukan dulu M-nya. Katakanlah ini di sini M, kemudian kita hubungkan dengan T-line. Nah, T-line ini di sini, jadi nanti dihubungkan di sini set yang pojok, yang sebelah kanan ini R, rafinat, yang kiri E atau ekstrak. Gitu.
batas antara ekstrak dan rafinatnya dipisahkan oleh light point. Nah, itu biasanya ada tulisannya P. P itu. Nah, kita lanjut. Itu yang apa? Ini yang segitiga ya. Metode diekstraksi. Yang metode pertama segitiga, yang metode kedua ada apa ya? Segitiga juga, tapi ini segitiga yang apa? Siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Yang tadi sama kaki, yang ini tadi sama sisi, ini siku-siku. Cara bacanya gimana kalau yang siku-siku ini? Pertama kita harus tahu dulu posisinya. Ini yang kalau di sini ada kita punya dua grafik. Ini yang bawah ini grafik bantu aja, bisa saja. Apa namanya? Diagram bantu. Diagram bantu yang kotak ini. Diagram bantunya. Nah, ini kita dari yang atas dulu. Yang atas hampir sama dengan yang segitiga sama sisi yang tadi. Ini sebelah sini ada solut. Nah, ini kalau yang di sini solutnya yang di sini ya, yang di bawah kanan ini. Ini yang solutnya. Kalau yang segitiga sama sisi kan yang solut yang atas. Nah, ini yang di kanan. Kemudian ini ada garis apa melengkung. Ini batas apa? Garis tidak apa namanya? Ketidaklarutan. Nah, ini daerah tidak larut. Ini yang atas ether ini yang solvent atau yang ngambil. Kemudian yang B ini yang karir atau yang pembawa zat pembawanya. Yang B sini titik B. Oke. Oke, gimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu ini kita menentukan titik H-nya dulu. Tentukan titik H. Kemudian ini ada P, plate point atau batas ekstrak dan rafinat. Yang ini atas ini ekstrak. Nah, ini tulisnya ekstrak. Yang bawah, yang daerah sini, set, ini namanya daerah rafinat. Nah, ini untuk cara yang metode kedua ini, teman-teman men-trial error. Apa yang di trial error? Nah, ini. Ini H, kita ambil garis lurus antara titik G dan titik I. Titik I itu untuk yang rafinat, titik G yang ekstrak. Jadi kita ambil ini di garis lurus harus melewati H. Ini dan lurus ya. Dari G, H, I, ini dan lurus. Kemudian setelah lurus, kita turunkan ke bawahnya sini, ke daerah yang diagram bantu. Kita tarik garis lurus, titik-titik ke daerah bawah. Nah, ini mentoknya di ini yang line 45 derajat ini. Set, berhenti. Kemudian yang I juga diturunin, mentoknya di yang equilibrium line. Terus, nah ini harus apa namanya harus horizontal titik temunya. Oke, nah, itu baru ketemu daerah yang betul di ekstrak dan rafinat. Jadi di sini yang ekstrak itu yang G titik ini, yang rafinat titik I. Coba kita membuat contoh yang lain. Contoh misal, misal titik G-nya kita ambil di sini. Sini ya titik G, G kedua. Dari sini G kedua. Kemudian yang ini, nah karena harus melewati H, jadi kita tarik garis lurus, anggap aja lurus. Di sini ya. Nah ini. Di sebelah ini ada titik I kita, titik I baru.
TI baru. Kemudian kita turunkan. Kita turunkan tek 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 tek. Ini yang G itu berhenti di sini, berhenti di line ini. Dan yang I berhenti di titik equilibrium. Nah, ini kan kalau disambungkan itu kan tidak tidak horizontal ya, miring. Nah, itu jadi nggak bisa gitu. Itu trial yang apa ya? Yang error. Jadi yang masuk yang ini G sama I tadi yang dicontoh. Oke, kita lanjut. Ini ada soal. Ini langsung ada jawabannya. Kita lihat dulu. Ini original mixture mixture weight. Nah, oke. Mengandung 30 kilo, 10 kilo, 60 kilo dari 100. Jadi kita ambil 0,3, 0,1, 0,6. Kemudian apa? Diproses kayak tadi. Nah, kita langsung saja ke diagramnya. Kita pakai diagram yang kedua, metode kedua. Untuk tadi berapa yang C, A-nya berapa tadi? A-nya 0,1, terus C-nya 0,3. Jadi kita menentukan di sini tuh yang A sama C-nya ya. Karena kan ini diagramnya siku-siku. Jadi B nggak akan kemana-mana. Anggap aja cuma A dan C aja. A dan C. A-nya tadi 0,1 di sini, set. Nah, ini 0,1 ditulis. Sinilah 0,1. 0,1. Kemudian titik namanya apa? Yang C-nya tadi 0,3 di sini 0,3. Ketemunya di titik H. Kemudian di trial di mana seperti tadi ketemunya segini, ya ini dah lurus kan? Dah lurus. Kita trial dah lurus. Akhirnya ketemunya di G sini dan di I sini. Kita tinggal apa? Mencari nilainya G dan I. G-nya ketemu ini ya, G ketemu yaitu 0,04 di sininya. Ini di nomor poin ketiga ini. Poin ketiga yang 0,04, kemudian YC-nya 0,94. YC berarti ini ya, kan karena C. Nah, di sini berarti set. Ini 0,94. Tulis saja. 0,94. Oke. Kemudian yang B, YB-nya berarti 1 kurangi. Kan karena masing-masing harus, kalau dijumlah 1 kan, apa namanya, YA ditambah YB tambah YC sama dengan 1. Jadi YA-nya tadi 0,04 tambah 0,94 tambah YC sama dengan 1. YC sama dengan YC apa? YB. YB 0,94. YB sama dengan 0,02. Oh, itu untuk yang ini. Untuk yang G, yang di titik ekstraknya. Kemudian yang titik rafinatnya sama, kayak gitu juga. Yang I berarti. Kita mau ngolah yang I. Itu I-nya itu mengandung A berapa, kemudian mengandung C berapa. Setelah diketahui, nanti kita bisa mengetahui yang B-nya. Oke, ini cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk video selanjutnya kita membahas tentang proses menghitung stage dari
proses ekstraksi, kita masih menggunakan dua diagram tadi, terutama yang diagram ini ya, yang kedua ini. Nanti kita bisa main-main lagi di sini. Oke, cukup sekian. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.